Hey, where you going? First, one more time and you'll know who I am. Perkenalkan, nama saya Liana Juni Putri dengan NIM 23010 AF. Saya dari kelas A23 dan merupakan salah satu dari mahasiswi Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Lalu hari ini saya akan membawakan tugas video dari mata kuliah Etika dan Perilaku dengan dosen pengampu Bapak Rehan Arif Enrona yang berbentuk sebuah kasus. Yang kemudian pada akhir video saya akan membuat sebuah penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang saya ambil dalam video ini. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kasus apa yang saya dapat pada tugas saya kali ini. Untuk tugas saya kali ini, saya mendapatkan kasus di mana saya sendiri diposisikan menjadi seorang karyawan apotik dan saya memiliki seorang rekan kerja yang bernama Fulan, di mana beliau ini merupakan rekan kerja saya di apotik yang bekerja lebih lama daripada saya di apotik ini. Nah, suatu waktu, Kak Fulan ini mendatangi saya lalu menyampaikan bahwa dia mengambil satu sirup vitamin dan juga satu botol tablet multivitamin. Namun, dia belum bisa membayarnya dikarenakan dia belum mempunyai uang. Tapi, dia bilang kepada saya bahwa dia akan membayarnya ketika dia sudah gajian. Namun dengan catatan bahwa dia meminta saya untuk merahasiakannya terlebih dahulu. Nah, yang akan saya kupas dari kasus saya kali ini, yang pertama adalah apa sikap yang akan saya berikan kepada Kak Fulan ini untuk menanggapi tindakan yang dia perbuat. Nah, yang kedua, saya akan memberikan alasan akan tindakan-tindakan saya, alasan mengapa saya berbuat seperti itu atau seperti apa kepada Kak Fulan di dalam video ini. Lian, tadi saya ada ambil sirup vitamin 1 sama tablet multivitaminnya 1, tapi saya sekarang lagi nggak ada duit. Kalau bisa jangan dulu dicatat ya di kartu stok. Soalnya kan kita udah kayak lama kerja gitu di sini sama-sama. Jadi kalau bisa dirahasiain ya dulu dari APA ya. Soalnya nanti kalau saya udah gajian baru saya ganti uang kamu deh. Kalau bisa nanti saya kasih lebih. Aduh, maaf ya Kak. Tapi kalau udah berkaitan sama pencatatan obat, saya tidak punya wewenang di situ untuk mengizinkan Kak Fulan ngambil obat tanpa ada komunikasi sama APA, Kak. Soalnya kan Kak Fulan juga tahu kalau obat itu tidak boleh keluar kalau tidak ada pencatatan di kartu stok. Iku gak bisa deh, kan di sini saya minta tolong. Kalau masa kamu nggak mau nolongin teman yang kesusahan gitu? Kan kita udah lama kerja sama-sama di sini, kamu nggak mau nolong saya? Kak Fulan paham kan kalau ini bisa jadi masalah yang serius. Kita aja gak boleh loh ambil obat secara sembarangan. Terus sekarang Kak Fulan mau ambil obat tanpa ada pencatatan gitu? Ya, saya paham, tapi kan ini cuma suplemen, bukan obat keras. Lagi pula saya kan nanti ganti kalau misalnya saya sudah gajian. Tapi kan Kak Fulan juga tahu, walaupun suplemen kesehatan itu bukan obat keras, tapi kan mereka itu punya regulasi pengeluarannya tersendiri yang tetap akan diawasi sama Badan POM. Tapi kan saya cuma karyawan, masa sih tindakan kecil seperti ini bisa berpengaruh besar? Ya justru karena kita karyawan di apotik, Kak, makanya kita itu punya tanggung jawab yang lebih besar untuk mematuhi aturan di sini. Saya tahu, tapi saya kan gak ada niat buruk. Kan nanti kalau saya udah gajian, saya bayar kok. Lagi pula ya, saya udah kerja di sini lebih lama daripada kamu loh. Sebelum kamu ada di sini pun, saya berbuat seperti ini tuh nggak ada masalah apapun kok kejadian sama saya. Kak Fulan masih bisa berpikir seperti itu, soalnya kan sejauh ini Kak Fulan belum pernah didaftar melakukan semua itu. Tapi kan sekarang sudah beda, Kak. Sekarang kan Kak Fulan juga tahu kalau apotek ini sekarang sudah sering diaudit dan pengelolaan stok barangnya seperti obat maupun suplemen kesehatannya itu sudah dipantau ketat. Jadi, kalau misalnya terdapat selisih antara obat seperti ada obat yang hilang maupun ada obat yang keluar tanpa ada transaksi yang jelas, sudah pasti kita akan terkena masalah di sini. Dan saya tidak mau baik saya maupun Kak Fulan itu terjebak dalam masalah seperti itu, Kak. Oh, kamu beneran khawatir sama audit ya? Tapi ini bukan hanya soal audit, Kak, tapi juga tentang tanggung jawab kita sebagai tenaga kesehatan. Ya sudah semestinya kita ini memastikan bahwa produk yang kita kelola itu disalurkan dengan baik.
Jadi kalau ada pelanggaran ya bisa-bisa kita juga kan yang kena. Baik itu pelanggaran dari apotik maupun dari pihak regulator. Saya beneran gak berpikir sejauh itu sih. Tapi saya kan cuma butuh sekarang. Dan nanti pasti saya bakal langsung bayar kok. Iya Kak, saya mengerti. Tapi kan tindakan ini tetap salah. Kapulan tidak boleh loh mengabaikan aturan dengan alasan bahwa kapulan ini akan membayar nanti. Apalagi kapulan sudah minta saya untuk merahasiakan ini dari yang lain. Terus untuk tidak mencatat pengeluaran obat ini di kartu stok. Kalau memang kapulan mau obatnya sekarang, kan kapulan bisa langsung komunikasi langsung dengan APA terkait kebijakan yang bisa diberikan kepada kapulan begitu. Mungkin kapulan bisa mengambil obatnya dengan sistem cicilan atau mungkin kapulan bisa diberikan kebijakan lain terkait kebijakan khusus begitu dari APA ke karyawan di sini. Apalagi kan kapulan orang lama, jadi mungkin kapulan akan dikasih kebijakan khusus begitu dari APA. Tapi bukannya kalau saya langsung bicara ke atasan, bukannya saya bakal kelihatan melanggar ya? Ya mungkin sih Kak, tapi kan dengan terbuka dari awal, atasan kita itu bisa bantu kita mencari jalan keluarnya. Ya lagi pula kan transparansi lebih baik kan daripada melakukan sesuatu diam-diam, terus nanti ujung-ujungnya kita terjebak dalam masalah gitu. Dan juga kalau masalah ini dirahasiakan lebih lanjut, takutnya nanti sanksi yang diberikan kepada kita itu lebih besar. Apalagi kan ada kemungkinan kalau nanti kita berdua akan terkena dampaknya. Karena saya juga sudah mengetahui masalah ini, tapi saya tidak melaporkannya. Apa saya terlalu meremehkan hal seperti ini ya? Padahal tadi pas saya izin ke kamu, saya biasa aja kok. Tapi pas saya kepikiran mau langsung bicara ke atasan, saya jadi gak enak gitu mau bicaranya. Padahal sebelum saya mau izin ke atasan kayak gini, dulunya saya pikir kalau perbuatan saya kayak gini tuh kayak boleh-boleh aja sih, asal nggak ada yang tahu. Sekarang kayak udah gak enak gitu kalau saya mikirnya nanti bakal ada audit sama stop oknum ke depannya. Nah iya Kak, apalagi untuk ukuran suplemen kesehatan yang biasanya dianggap orang-orang itu ringan. Padahal kan walaupun dia ini obat yang dijual bebas, dia kan tetap punya aturannya sendiri. Makanya kita itu tidak boleh sembarangan kasih keluar ini obat tanpa adanya pencatatan begitu di kartu stok. Tapi menurut kamu, pas saya menghadap ke atasan nanti bakal beneran dikasih kebijakan buat karyawan gak sih? Kalau kebijakan khusus untuk karyawan sih biasanya ada ya Kak, tapi harus tetap tercatat sih. Misalnya ya, Kak Fulan mungkin bisa mencatat pengeluarannya itu dengan pengeluaran pribadi yang ditunda pembayarannya. Jadi tetap masih ada transparansi Kak di sini. Nah, nanti kalau misalnya Kak Fulan udah gajian, langsung deh dilunasi itu pembayaran obatnya dan semuanya, semua pencatatannya itu rapi deh. Oh, jadi maksud kamu walaupun saya cuma ambil satu, tetap masuk ke laporan di sistem ya? Jadi nggak ada obat yang bakal hilang tanpa jejak itu, ya nggak sih? Nah iya betul Kak, karena bayangin aja, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada pemeriksaan dari luar atau kayak ada audit internal begitu, dan mereka menemukan stok yang nggak sesuai, kan kita juga yang kena dampaknya. Bukan cuma soal stok obat yang hilang Kak, mereka nanti ngiranya kita yang lalai dalam pengelolaan obat. Iya sih, saya setuju. Soalnya tadi saya nggak kepikiran sampai ke audit. Mereka pasti bakal ngelihat ini serius ya, bahkan buat obat kayak suplemen kayak vitamin begitu. Tentu aja serius Kak, karena apotek itu berlisensi. Kita itu punya tanggung jawab di sini untuk menjaga barang-barang yang ada di sini itu sesuai aturan. Makanya semua barang yang keluar itu, mau itu obat dengan resep, OTC ataupun suplemen kesehatan, mereka itu harus jelas pengeluarannya. Iya juga ya, saya ngerti sih sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir, saya ngiranya barang-barang kecil kayak gitu kayak nggak bakal ngaruh. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat juga dari sudut pandang keseluruhan apotik, itu bisa jadi kayak masalah juga ya. Nah
iya Kak, kita tidak boleh meremehkan hal-hal kecil. Bahkan satu botol obat vitamin pun kalau nggak tercatat itu bisa jadi masalah besar loh kalau sampai ketahuan pas stock of them. Nah, bagus kalau gitu Kak. Nah, habis ini kita itu harus lebih disiplin dalam hal-hal yang kayak gini. Supaya nanti kita itu nggak kena masalah dari hal-hal kecil yang sebenarnya kita itu masih bisa tangani, masih bisa kita cegah gitu Kak. Iya, saya salah deh. Tapi hal kayak gini kalau nggak diperhatiin bisa jadi masalah yang besar juga ya. Habis ini saya bakal langsung menghadap ke APA deh terkait masalah saya yang mau ambil obat. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan akan mengapa saya mengambil sikap maupun tindakan-tindakan tersebut di dalam video kasus saya sebelumnya. Nah, untuk alasan saya sendiri akan mengapa saya mengambil sikap maupun tindakan tersebut adalah karena saya tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil obat maupun barang lain di dalam apotek ini tanpa adanya pencatatan maupun rekam jejak yang jelas akan kemana perginya obat-obat tersebut. Nah, untuk kasus saya sendiri ini, saya menolak tawaran rekan kerja saya untuk merahasiakan bahwa dia mengambil obat tanpa adanya pencatatan. Walaupun situasi dia sekarang ini dia tidak memiliki uang dan dia memberikan alasan kepada saya bahwa dia akan membayar pada saat dia sudah gajian, saya memilih untuk tetap menolak karena menurut saya tindakan tersebut akan membuat kekacauan pada pencatatan kartu stok obat dan akan menyebabkan adanya masalah pada saat ada audit internal maupun stock of name di dalam apotek. Nah, maka dari itu saya meminta pada rekan kerja saya ini untuk langsung melakukan komunikasi dengan APA apotek kami. Kenapa? Karena di dalam standar pelayanan kefarmasian apotek, apoteker ini memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk alasan lain mengapa saya menolak rekan kerja saya untuk mengambil tablet serta sirup multivitamin tersebut secara rahasia, walaupun dia ini sedang tidak memiliki uang, karena obat seperti suplemen kesehatan layaknya multivitamin itu sendiri sedang mendapatkan mereka ini memiliki pengawasan sendiri dari BPOM dengan adanya pasal nomor 11, 12, 13, dan juga 14 tentang pengawasan suplemen kesehatan. Nah, terdapat juga sanksi jika kita melanggar ketentuan di dalam penyalahgunaan suplemen kesehatan yang berada di dalam pasal 16 tentang pengawasan suplemen kesehatan dari Badan POM. Dan itu merupakan alasan saya mengapa saya mengambil tindakan-tindakan tersebut di dalam video kasus saya sebelumnya. Dan itulah yang saya bisa ambil mengenai jawaban saya. Nah, kesimpulan saya dari video kasus saya sebelumnya adalah kita tidak bisa mengambil obat, walaupun kita ini tidak bisa mengambil obat tanpa adanya pencatatan di dalam apotek ini, walaupun kita memiliki landasan maupun alasan pribadi kita sendiri. Karena pada dasarnya posisi saya dan Kak Fulan ini di dalam apotek hanyalah seorang karyawan dan kita sendiri tidak memiliki wewenang ataupun kayak kita ini memang tidak memiliki wewenang ataupun hal lain yang bisa menegaskan bahwa kita bisa melakukan hal tersebut tanpa adanya izin dari atasan maupun dari APA kami. Nah, segitu saja video saya kali ini. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got it. 그대 손을 꼭 잡아줄게